Lebanon adalah sebuah negara bekas pendudukan Prancis yang merdeka pada tanggal 22 November tahun 1943. Ibu kotanya berada di Beirut. Luas wilayah Lebanon yaitu 10.452 km persegi. Salah satu negara di Timur Tengah ini berbatasan dengan Suriah di sebelah utara dan timur, Laut Tengah atau Mediterania di sebelah barat, dan Israel di sebelah selatan. Selain memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik, ternyata Lebanon masih menyimpan sejumlah fakta menarik yang mungkin belum diketahui. Contoh salah satunya adalah tempat para pejuang Hizbul yang sedang melawan Israel. Penasaran apa saja fakta menarik Lebanon? Berikut ini 12 fakta menarik lainnya, cek satu persatu yuk. Setelah Bahrain, Lebanon merupakan negara Timur Tengah yang paling kecil. Memiliki luas 10.452 km persegi, Lebanon dihuni oleh 4.467.000 jiwa, data tahun 2014. Penduduk Lebanon berasal dari beragam etnik dan agama. Sejak tahun 1932 sudah tidak lagi dilakukan sensus secara resmi dikarenakan sensitivitas politik di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan cukup tinggi. Ternyata, Lebanon ini adalah negara yang tidak memiliki gurun pasir. Negara yang satu ini hanya mempunyai hutan yang sangat luas untuk negara-negara yang letaknya di Timur Tengah. Pada tahun 2012, tercatat paling sedikit hutan Lebanon meliputi hampir 13,4% dari total luas daratan negara tersebut. Sebagai hasil dari kegiatan eksploitasi yang berlangsung cukup lama, akhirnya beberapa pohon cedar tua tetap berada di kantong hutan, namun terdapat pula program aktif untuk melestarikan dan meregenerasi hutan tersebut. Kini, Lebanon sudah menciptakan beberapa cagar alam yang isinya pohon cadar, adapun beberapa cagar diantaranya yakni cagar Jaj Cedar, cagar Tanerin, cagar Biosfer Souf, cadangan Am'a dan Kamsehbat di distrik Akam dan banyak lagi. Byblos adalah kota tertua yang terus dihuni di dunia. Jaraknya sekitar 20 mil 30 km utara Beirut modern. Nama Byblos sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Menariknya, papirus dunia mendapatkan nama Yunaninya, Byblos, ketika diekspor ke Laut Aegea melalui Byblos. Jadi, kata Alkitab dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari Byblos, yang berarti buku papirus. Penggalian terbaru menemukan bahwa Byblos telah dihuni sejak periode Neolitikum, dari 8.000 SM hingga 4.000 SM. Itu adalah pelabuhan utama untuk mengekspor kayu cedar dan kayu berharga ke Mesir dan dikenal sebagai Qubna di Mesir kuno. Kita mengetahui hal ini karena monumen dan prasasti Mesir sangat mirip dengan yang ditemukan di Sungai Nil. Adapun fakta selanjutnya yang banyak belum diketahui bahwa Lebanon merupakan salah satu negara dengan konsumen rokok atau perokok terbesar di dunia. Dalam laporan WHO, tercatat bahwa sebanyak 38% dari jumlah populasi Lebanon merupakan seorang perokok. Selain itu, Timur Tengah terutama Lebanon merupakan negara yang sangat menyukai produk tembakau. Oleh sebab itu, tidak heran jika Lebanon menjadi salah satu negara dengan konsumen rokok terbesar di dunia. Di Timur Tengah, Lebanon merupakan negara yang pertama kali menciptakan konstitusi. Konstitusi tersebut pertama kali diresmikan pada tanggal 23 Mei tahun 1926 dan telah mengalami amandemen beberapa kali. Dijuluki sebagai negara pertama yang menciptakan konstitusi karena pada saat itu hampir semua negara di kawasan Timur Tengah masih dalam bentuk kerajaan yang biasanya dipimpin oleh raja atau emir. Dengan mengadaptasi model dari Republik Ketiga Prancis, akhirnya konstitusi di Lebanon berhasil menciptakan bentuk pemerintahan berupa parlemen bikameral dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, Presiden dan juga Dewan Menteri. Walaupun Lebanon merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah, namun untuk perihal agama ternyata negara ini tidak berasaskan Islam. Memang secara demografi, hampir 54% penduduk yang tinggal di Lebanon merupakan penganut Islam.
Akan tetapi, sebetulnya terdapat sekitar 18 agama yang berkembang di Lebanon. Namun 3 agama paling besar yang dianut oleh penduduk Lebanon yaitu Islam, Kristen dan Druze. Inilah yang kemudian Lebanon dianggap sebagai negara dengan keberagaman agama paling tinggi di kawasan Timur Tengah. Lebanon juga menjadi negara Timur Tengah yang dijuluki sebagai Paris of the East. Julukan ini telah melekat kurang lebih selama 60 tahun untuk Beirut. Pasalnya, Lebanon sempat berada di bawah kontrol Prancis yang cukup lama lebih dari 20 tahun yakni pada 1920 sampai 1943. Dengan kata lain, Lebanon ini menjadi negara yang dijajah oleh Prancis. Kemudian, tepat pada tanggal 22 November tahun 1943 Lebanon secara resmi mengumumkan kemerdekaannya dari Prancis. Inilah mengapa banyak kebudayaan Prancis yang berkembang di Lebanon. Salah satu kebudayaan terbesarnya adalah bahasa Prancis yang kini menjadi bahasa resminya. Lebanon dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan di dunia kuno, dan kota Byblos di Lebanon Utara dianggap sebagai kota tertua di dunia yang masih berpenghuni. Selain itu, negara ini juga memiliki perpustakaan terbesar di dunia kuno, yaitu Perpustakaan Ketis. Perpustakaan ini berisi lebih dari 3.000 naskah yang ditulis dalam bahasa Yunani dan Syriak. Beirut memiliki museum arkeologi yang mengoleksi barang setelah Perang Dunia I. Museum ini dibuka pada tahun 1942 dan memiliki koleksi 100.000 objek. Sekitar 1.300 artefak dipamerkan, mulai dari zaman prasejarah hingga periode Mamluk abad pertengahan. Selain itu ada museum bersejarah lainnya yaitu Sursok Museum yang merupakan museum seni modern. Awalnya pada tahun 1912 bangsawan Lebanon yang kaya dan terkemuka yaitu Nicholas Ibrahim Sursok membangun villa yang lalu dijadikan museum. Museum ini dibuka pada tahun 1961. Kuil Baalbek atau Kuil Bacchus adalah sebuah bangunan kuno Romawi yang sangat megah, yang terletak di lembah Bekaa, Albika, dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1984. Diprediksi Kaisar Romawi Antoninus Pirus adalah orang yang membangun kuil ini pada abad kedua Masehi, meskipun informasi tersebut belum jelas hingga masa penaklukan oleh Yunani pada abad keempat. Lebanon dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi di Timur Tengah, dengan lebih dari 40 universitas yang tersebar di seluruh negara. Universitas-universitas di Lebanon terkenal karena kualitas pendidikan tingginya dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan terampil. Saat menuju wilayah Baalbek, wisatawan akan disuguhi pemandangan perkebunan anggur. Wine telah diproduksi selama 6.000 tahun di wilayah ini sejak zaman Romawi. Lembah Bekaa yang terdapat di pusat Lebanon merupakan wilayah yang sempurna untuk pertanian anggur. Beberapa produsen anggur di Lebanon juga menawarkan tour and tasting di perkebunan anggur mereka, salah satunya adalah Cetu Kesara.